I have a pen. My pen is blue. I have a friend. My friend is you. Okay, student, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope that everything is gonna be alright. Don't forget to stay safe and stay healthy because the COVID-19 is still around us. Now we are going to part 4. This is reading poem. It's compiled by us, Mrs. Mariana and also Mrs. Ayu. Okay, the student, the first of all, I want to ask you, do you know poem? Apakah kalian sudah pernah mendengar apa itu poem? What is poem? Have you ever read a poem? Pernahkah kalian membaca poem? Nah, the student, in this chapter, we are going to learn about 4 points here. The first is what is poem, types of poem, function of poem, and shape poem. Okay, the first, let's going to the first point. What is poem? Poem is one of literary work which includes two genres of poetry. Poem is written expression of feelings, emotion, and giving ideas. Jadi, poem adalah salah satu dari karya sastra. Literary work itu artinya karya sastra ya, which includes two genre of poetry, yang termasuk dalam genre atau genre of poetry. Poem is a written expression of feelings, emotion, and giving ideas. Jadi poem itu adalah ekspresi yang ditulis, expression of feelings, emosi, dan juga ide. Jadi sebenarnya dalam bahasa Indonesia, poem sering kita sebut sebagai puisi. Sekarang kita ke poin kedua, yaitu types of poem. Ini ada beberapa tipe dari poem. Yang pertama ada haiku, kedua ada free verse, ada ballad, ada sonnet, couplet, and the last is epic. So, kita langsung aja ke contoh yang pertama, yaitu haiku. Haiku is one of Japanese poem, consisting of 3 unrhymed lines with mostly 5. Each line has 5 or 7 syllable. Jadi, haiku itu adalah puisi Jepang yang terdiri dari 3 unrhymed lines atau 3 baris yang tidak mempunyai rima atau rimanya tidak beraturan, with mostly 5. Each line has 5 or 7 syllable. Jadi setiap line atau setiap baris mempunyai 5 atau 7 syllable. What is syllable? Do you know what is syllable? Syllable is suku kata. Nah, sekarang kita coba ke contohnya. The three shape eye blue. From a little drop of pain, looks like a dancer. Nah, ini adalah contoh dari haiku. Sekarang kita ke contoh yang kedua, yaitu free verse. Free verse is non-rhyming lines without any metrical pattern but follows a natural rhythm. Jadi free verse itu kalau kita dalam bahasa menyebutnya puisi bebas. Karena apa? Barisnya tidak berrima atau non-rhyming, tidak beraturan. Without any metrical pattern, tidak ada patternnya atau polanya, bebas. Mau 1 bait 3 baris, 4 baris, 2 baris boleh ya. But follows a natural rhythm. Tapi diikuti oleh ritme yang natural saja. Jadi tidak beraturan. Contohnya, sisters, she calls me tofu because I am so soft, easily falling apart. I wish I were like Thou and full of fire like Jinger, like her. Nah, ini adalah contoh free verse. Next, ballad. Nah, ballad kalau dalam bahasa kalian menyebutnya balada, ya. It narrates a story which talks about folk or legendary tales, also take a moral lesson or a song.
Jadi ballad atau balada itu adalah puisi yang menceritakan cerita sejarah atau legenda. Yang juga yang bisa diambil moral lesson-nya atau moral value-nya. Contohnya ini, Ballad or Birmingham. You know what is Birmingham? Birmingham itu adalah kerajaan Inggris ya, jadi Birmingham. Contohnya kita baca ya yang the first line. Mother, dear, may I go downtown instead of out to play and march the street of Birmingham in a freedom march today? Kalau kalian lihat di sini ada rhyme-nya atau rimanya, ini cukup beraturan. Downtown, and then Birmingham, play today. Nah, ini sajaknya beraturan atau rimanya ya. Kita coba lihat lagi yang keempat. No, baby, no, you may not go, for I fear those guns will fire. But you may go to church instead and sing in the children's choir. Nah, ini fire, wire. Kalau dalam bahasa Inggris, meskipun tulisannya huruf akhirnya ini tidak sama, tetapi pelafalannya sama, itu bisa ya. Contoh, fire, the last alphabet is E. Jadi huruf terakhirnya I ya. Ini R. Tidak sama, tetapi pelafalannya sama. Fire, wire. Nah, jadi itu bisa dianggap sama ya rhyme-nya. Fire, wire. And then white child. Nah, ini sama semuanya ya. Sweet, feet, place, face. So, you. Nah, seperti itu ya. Ini adalah ballad. Next. Nah, sonnet. Sonnet kalau dalam bahasa kalian menyebutnya soneta, bukan soneto ya. It is containing 14 lines with iambic pentameter and tone or mood change after a line. Jadi sonet itu biasanya puisi lama. Jadi ini tuh karyanya William Shakespeare kalau kalian pernah baca mungkin bukunya. Atau Khalil Gibran. Nah, terdiri dari 14 line atau 14 baris. Dan ada mood change-nya atau perubahan mood-nya after a line, setelah baris ke-8. Kita lihat baris ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini ada kata but the eternal summer shall not fade. Nah, di sini ada perubahan moodnya. Kalau dalam sonet itu ada kata-kata mungkin yang kalian belum mengerti. Contohnya seperti ini. Shall I compare thee to a summer's day? Nah, ini karena ini ejaan lama ya. Jadi ada su. Nah, ini ejaan lama. Su and then apalagi zi, nor. Nah, ini kan nor tuh apa ya? Kalian pasti tanya. Nah, ini adalah ejaan lama. Next, yang terakhir ini adalah couplet. Namanya aja couplet atau couple, pasti ada dua. Jadi the two lines of verse which rhyme and form a unit alone or a part of a poem. Jadi couplet ini isinya cuma 2 baris dengan rhyme yang beraturan juga. Contoh, 4 ears, 2 heads, 2 tails, 8 feet. How many cats have come to eat? Nah, ini jadi rhyme-nya beraturan ya. T, T. Next. Nah, sekarang kita bahas function of poem. Nah, sesuai dengan definisinya, poem tadi adalah written expression. So, the function is to convey an idea or emotion in beautiful language. Jadi untuk mengutarakan idea atau perasaan dengan bahasa yang indah. Nah, the last is a shape poem. Shape poem is a type of poetry that describes an object any shape the same as the object the poem is describing. Jadi shape poem namanya aja shape. Shape means bentuk ya. Jadi shape poem ini adalah puisi yang berbentuk. Biasanya bentuknya juga sesuai dengan yang dideskripsikan di dalam puisi tersebut.
Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah the poem about the butterfly. Nah, ini ya. Cuma sayang sekali hurufnya susah untuk dibaca. Yang di sini agak kelihatan ya. Everything is coming live bit by bit by. Nah, seperti itu. It's heaven. Oke, or this one. Oke, nah ini bisa dibaca ya. Love looks like a hot bowl of oatmeal with my family. Love smells like hot chocolate chip cookies, dan seterusnya. Jadi this is the poem about love. Kemudian dibentuknya seperti love. And this one is maybe this is the poem about the woman maybe. Ya, tidak terbaca ya. Well. Okay, the student, that's all for me and enough for today. Thank you for your nice attention. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye.